Ini alhamdulillah bisa silaturahim, ketemu semua sama ibu-ibu orang Citayam. Ini kalau boleh tahu di sini asli Betawi apa campuran? Campuran, alhamdulillah. Tapi insya Allah mau campur bagaimana juga, mau blasteran Indonesia atau Arab Saudi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah dalam mengaji, istiqomah terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya duduk sini kelihatan? Kelihatan ya. Hari ini kita berada pada bulan yang sangat Allah muliakan, bulan Muharram. Ada banyak kebaikan dan kejadian yang terjadi pada bulan Muharram. Nanti kita bahas terkait Qur'annya, tapi kita bahas dulu terkait bulan Muharram itu seperti apa. Jadi banyak sekali kejadian. Selain Allah muliakan bulan Muharram, pada bulan Muharram ada kejadian-kejadian yang terjadi pada para nabi. Pertama, diciptakan Nabi Adam alaihissalam pada bulan Muharram. Diusir Nabi Adam dengan Siti Hawa dari surga ke dunia pada bulan Muharram. Diselamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari ikan Nun pada bulan Muharram. Kemudian diselamatkan Nabi Nuh dari bahtera, apa namanya tuh, kapal yang sangat besar dari banjir, itu juga terjadi pada bulan. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama, banyak kejadian. Yang kedua, ada amalan-amalan yang harus kita lakukan selama masuk di bulan suci Muharram. Bukan suci Ramadan, tapi bulan suci Muharram. Pertama, amalan yang bisa kita lakukan adalah istighfar. Aktsaru minal istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, gitu ya. Kita minta ampun sama Allah, minta istighfar. Kenapa? Karena orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang kalau dia punya salah, dia buru-buru balik sama Allah. Kalau dia salah sama Allah, dia minta maaf. Dia salah sama tetangga, dia salah sama suami, dia salah sama pasangan, dia salah sama orang lain, dia buru-buru minta maaf. Makanya kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada beberapa cara kalau kita punya salah baik sama Allah dan manusia. Bu, ibu, kalau sama Allah cara minta maafnya pertama istighfar, yang kedua sholat sunnah, tahu? Yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi dosa itu kembali. Karena orang banyak yang sudah menyesal, sudah nggak mau berbuat dosa, tapi dia nyicip lagi tuh dosa. Kalau bahasa kita tobatnya tobat sambel. Ibu demen apa kagak sama sambel? Ya, tuh masya Allah udah pedes banget sambal, colek lagi, diicip lagi. Begitu juga orang yang lagi melakukan dosa. Nih, kalau minta maaf sama Allah istighfar, kemudian sholat sunnah taubat, berjanji untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Yang kedua, kalau hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, kita punya salah sama orang lain, sama-sama manusia, sama cara minta maafnya istighfar, sholat sunnah taubat, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat ada tambahan, minta maaf langsung sama orang yang disakiti. Ibu, Bu, lebih mudah minta maaf apa memaafkan? Benar. Lebih mudah minta maaf apa memaafkan? Minta maaf. Memaafkan sulit apa enggak? Ibu udah ditipu orang 100 juta, maafin apa enggak? Ada orang yang hianatin kita, kita punya suami, dihianat sama suami, dimaafin apa enggak? Jadi meminta maaf lebih mudah daripada. Tapi banyak juga orang yang sulit minta maaf, gengsinya tinggi. Dia punya salah sama tetangga, nggak mau dia negor duluan. Dia punya salah sama suami, apalagi bini sama suami, nunggu suaminya yang minta maaf duluan. Makanya ada istilah begini, perempuan itu adalah makhluk yang mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Tapi laki-laki makhluk yang mudah melupakan
sulit memaafkan. Jadi kalau ibu punya salah sama suami, minta maafnya susah. Cuman kalau suami punya salah sama istri, minta maafnya cepat. Cuman bininya kagak bakal lupa walaupun udah puluhan tahun. Boleh Bu ya? Suami kita dulu punya salah kapan? 15 tahun yang lalu kita ungkit. Mau tidur, Bang, inget kagak 15 tahun yang lalu? Lakinya mikir, yang mana 15 tahun yang lalu? Lakinya mau berangkat kerja, Abang inget kagak 15 tahun yang lalu? Mau tidur udah merem lakinya, Bang, 15 tahun yang lalu. Masya Allah, kita nggak pernah lupa. Tapi laki-laki, jangankan kejadian 15 tahun lalu, ibu coba tanya tanggal lahir anaknya dari yang pertama sampai yang kelima, apal apa enggak? Ustazah, mohon maaf suami saya jangankan tanggal lahir anaknya, tanggal lahir bininya sendiri aja kagak. Masya Allah. Jadi laki-laki itu mudah melupakan, tapi sulit memaafkan. Karena perempuan penyakitnya, kita mudah memaafkan, sulit melupakan. Ini berlaku bukan cuman kalau suami yang punya salah. Ada kawan majelis taklim, ada tetangga, ada saudara punya salah, diungkit terus, dipendam terus. Bu, penyakit hati ini menimbulkan penyakit jasmani. Jadi kata para ulama, penyakit itu ada 3. 1, penyakit jasmani, bengek, korengan, apalagi diabetes, asma, jantungan, itu penyakit jasmani. Yang kedua, ada penyakit ruhani, penyakit hati, ujub, takabur, sombong, merasa diri lebih baik, bakhil, medit, apalagi bahasa sini, koret, ya, buntut gasir, dan lain sebagainya. Masya Allah, ini penyakit hati semua. Jadi semua yang berasal dari hati, kecemasan, ketidaktenangan, merasa tidak suka melihat orang lain punya nikmat, ini penyakit hati. Dan yang ketiga, ada penyakit syahwat. Penyakit syahwat itu adalah ketika syahwat kita lebih mudah melakukan maksiat dibanding melakukan kebaikan, berarti kita lagi kena penyakit syahwat. Orang kalau kena penyakit jasmani, dia berobat ke dokter, datang ke dokter dikasih obat sembuh. Tapi orang kalau sudah kena penyakit hati, apa obatnya, Bu? Apa obatnya? Yang pertama, istighfar, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, obat penyakit hati, qiraatul Quran, orang yang rajin baca Al-Quran. Ini makanya hari ini LTQ Tahfiz Al-Ihsan ini ngadain acara Quran, ngingetin kita kalau kita tuh deket Quran jangan bulan Ramadan doang. Pas masuk Ramadan orang berlomba-lomba baca Quran. Ada yang 1 bulan sudah hatam 10 kali, 5 kali, 7 kali, 20 kali. Tapi keluar dari bulan Ramadan banyak orang yang menjauh lagi dari Al-Quran. Betul atau tidak? Makanya sekarang dari bulan Muharram tahun baru mulai kita deket sama Quran, ngobatin hati. Bahkan ada satu doa dalam Al-Quran yang bisa kita baca kalau kita lagi sakit. Ibu, Bu, selama ini kalau sakit yang dibaca apa? Al-Fatihah. Terus sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sering kita baca sholawat tibil qulub kalau lagi sakit. Ada doa dalam Al-Quran yang kalau kita sakit, sentuh bagian yang sakit, kita baca fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ibu lagi sakit perut nih, kambuh lambungnya, nggak tahu karena kurang makan, belum makan apa bagaimana ya Bu ya, pegang perutnya, fa iza maridtu fahuwa yashfin. Ada orangnya pusing kepalanya, dia pegang kepalanya,
fa iza maridtu fahuwa yashfin. Orang sini kalau puyeng kepalanya biasanya gara-gara apa? Nggak punya duit. Pegang kepala. Termasuk kalau hati kita lagi kena penyakit, hati kita lagi sakit, Bu, timbul sifat sombong, iri, dengki, buru-buru pegang dada kita sama-sama. Yuk kita pegang dulu. Apa doanya? Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Sudah hafal? Sudah hafal? Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Sudah hafal? Coba bareng-bareng. Yashfi. Nah, ini doa dalam Al-Qur'an ya. Fa idza maritu fahuwa yashfi. Nah, ini doa dalam Al-Qur'an. Pegang dada kita. Ada tetangga baru beli mobil baru. Fa idza Ibu baru masuk ke Masjid Al-Ihsan, ikut majelis taklim, ada tetangga, teman pakai tas baru. Loh, ini nggak boleh disepelein. Kadang-kadang sifat dengki dan iri itu suka hadir, betul ya? Makanya kalau lagi hadir, dengki, nggak suka sama orang lain, tidak suka melihat nikmat orang lain, buru-buru kembali kepada Al-Quran. Astaghfirullahaladzim. Fa idza maridtu fahuwa yashfi. Nah, ini langsung kita pegang ya, Bu ya. Jadi itu yang pertama. Ada penyakit jasmani, ada penyakit ruhani, hati, ada penyakit syahwat. Lalu bagaimana istighfar yang diajarkan oleh agama, yang diajarkan oleh Nabi? Istighfar yang biasa dibaca oleh Nabi Adam. Ibu, kalau kita punya salah, punya dosa, bulan Muharram nih banyakin istighfar. Mau istighfarnya Nabi Adam, gimana ustazah bunyinya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata orang Citayam, ustazah panjangan tuh. Ada kagak yang pendek? Ada istighfarnya Nabi Yunus. Bagaimana bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masih panjang ustazah. Ada nggak yang lebih pendek lagi? Ada. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kata yang nggak suka istighfar, masih panjang ustazah. Yang pendekan lagi udah. Kalau yang pendek, kalau begitu astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada yang bilang masih panjang juga. Ya Rabbi, ini yang paling singkatnya. Astaghfirullahalazim. Fi kulli salat, setiap salat, ba'da salat kita baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi orang yang sering istighfar itu biasanya kalau lagi kagetan atau menerima sesuatu yang dia tidak suka, lisannya refleks mengucap istighfar. Ada orang kepleset, keselengkat, dia bilang astagfirullahalazim karena lisannya rajin. Tapi ada orang yang kalau keselengkat jatuh yang disebut kebun binatang. Ini bisa dipertanyakan kemana lisannya dipergunakan selama ini. Maka sekali lagi yuk perbanyak istighfar. Minta maaf sama Allah, minta maaf sama orang-orang di sekitar kita. Ini dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 34 Allah berfirman. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada tiga kategori ini kata Allah dalam Al-Quran. 3 kategori yang disebut orang muhsinin, orang baik di sisi Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir masuk dalam kategori demikian. Siapa kata Allah dalam Al-Quran yang masuk dalam kategori muhsinin? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang sehari-hari, setiap harinya dia rajin bersedekah di jalan Allah. Baik sedekahnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Biasanya kalau orang Citayam lebih suka terang-terangan apa sembunyi-sembunyi?
Ibu, Bu, lebih suka terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Bingung jawabnya Ustazah. Kadang kalau kita sedekah terang-terangan ujiannya apa? Ria. Terkadang amal sedekah yang kita lakukan bukan lagi karena Allah, tapi pengen dipandang oleh manusia. Datang ke majelis salim dipintain sedekah, ngelihat teman sedekah 10.000, 15.000, 20.000, ibu di kantong di tas punya duit 1.000 sama 100.000, mana yang disedekahin? Bu, yang 1.000. Ustazah, saya mah yang 1.000 yang penting ikhlas daripada 100.000 tapi kagak. Ada orang dia punya duit 100.000 dia keluarin, tapi karena pengen dipandang ria, dia pengen dipuji oleh manusia, dia liatin depan teman-teman yang ngeluarin duit 100.000. Kata kawan-kawannya, banyak bener dia sedekah, 100.000 nih orang baik dia mah. Begitu pulang dia nyamperin panitia, Bu, tolong balikin saya 99.500. Berarti sedekah dia berapa, Bu? Gopek 500, Masya Allah. Ini sekali lagi, baik sedekahnya terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, dan niatnya karena Allah, bukan karena dipuji manusia. Karena banyak orang yang sedekah tadi niatnya ria, pengen dipuji manusia. Makanya kalau kita nggak mampu sedekah terang-terangan, minimal sembunyi-sembunyi untuk memurnikan niat yang kita punya. Ada cerita orang, ini jamaah saya daerah Depok, tapi Depoknya bukan Citayam. Insya Allah Citayam mah nggak ada yang begitu orangnya, Bu ya. Ada seorang bapak-bapak, dia sedekah buat pembangunan masjid ya. Karena lagi renovasi tuh masjid, pengen ditingkatin, banyak yang nyumbang, terutama orang-orang berada daerah masjid. Ada yang nyumbang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih pasir, ada yang ngasih bata dan lain sebagainya. Ini yang kaya nih, si bapak ini, dia ngasih uang 25 juta buat masjid. Tapi dia sembunyi-sembunyi. Dia bilang sama DKM masjid, Pak Haji, kalau bisa jangan ada yang tahu ya, saya lagi sedekah, saya bantu masjid nih sampai 25 juta. Nanti kalau diumumin ketika sholat Jumat total buat renovasi pendapatan sedekah sekian, bilang aja saya hamba Allah. Hamba Allah, biar orang nggak tahu nama kita. Akhirnya dikasih duit 25 juta, begitu sholat Jumat diumumin, alhamdulillah sedekah pada hari ini terkumpul untuk pembangunan masjid sekian-sekian. Dari si A 5 juta, dari si B 1 juta, dari si C sekian-sekian, dari hamba Allah 25 juta. Karena paling gede, semua yang lagi sholat pada nengok, siapa itu? Kan penyakit kita mah kepo, pengen tahu aja ya. Ada orang nyumbang gede, ada orang ngasih ini, siapa yang ngasih emang? Cerita-ceritain apa katanya? Pengen tahu kita, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi karena saling kepo, pengen tahu, yang datang, yang sedekahnya ini datang sholat juga, dia senyum-senyum sendiri, dia megang dadanya. Hamba Allah dari kuping ke kuping, hamba Allah yang mana orangnya? Yang mana? Karena dia nggak tahan, pengen memberitahu, dia pukul kawan, hamba Allah tuh saya. Akhirnya kawannya ngasih tahu kawan yang lain, yang itu hamba Allah katanya. Ya Allah ya Rabb, yang tadinya niatnya sembunyi-sembunyi, akhirnya luntur niat karena Allah semata-mata, dia juga pengen dipuji oleh manusia. Makanya paling sulit nih menghandle niat ketika ngasih orang, Bu, sedekah. Apa kata para ulama? Ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama, lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan keburukan orang lain kepada kita. Jangan kebalik. Kebanyakan dari kita ngelupain kebaikan orang, tapi mengingat kebaikan kita, betul nggak? Padahal harusnya lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang. Dan yang kedua, apa? Ingat kebaikan kita, ingat keburukan kita, dan lupakan keburukan orang lain. Jadi yang pertama, ingat kebaikan orang, lupain kebaikan kita. Yang kedua, ingat keburukan kita, lupakan keburukan orang. Selama ini kita jalanin hidup kebalik konsepnya. Orang punya kebaikan, kita lupain.
tapi keburukannya kita ingat terus. Bu, tuh kalau bukan karena saya masukin kerja tuh kagak bisa dia dapat gaji segitu tuh. Saya yang jasa nih katanya. Masya Allah, kita yang ungkit kebaikan kita. Ini yang dilarang oleh para ulama. Kenapa? Itu yang mampu menimbulkan penyakit hati. Jadi orang kalau udah kena penyakit hati susah sembuhnya. Hati itu ada hati yang sakit, ada qaswatul qalb, hati yang keras. Keras itu sama sakit juga. Ada qalbun mayit, hati yang udah mati. Makanya insya Allah yang hadir mah bukan mati, bukan sakit, tapi qalbun salim. Hatinya sehat semua. Gak ada yang dengki sama orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita minta maaf. Kita minta maaf sama orang, kita jadi orang muhsinin yang kata Allah dalam Al-Quran ini. Pertama, orang yang suka memberi kepada orang lain, baik dikala dia sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarahnya adalah mereka yang disebut muhsinin, orang baik di sisi Allah. Bagaimana orang yang mampu menahan amarah? Saya mau tanya sama ibu-ibu yang hadir. Ibu, Bu, marah itu fitrah atau tidak? Fitrah atau tidak? Lapar itu fitrah atau tidak? Fitrah. Itu fitrah dari Allah. Lapar, kenyang, marah, sedih, tertawa, itu fitrah. Tetapi jangan sampai fitrah ini malah mengantarkan kita kepada maksiat dan dosa. Kita marah boleh, tapi banyak orang yang akhirnya marah sampai melewati batasan aturan syariat. Ada bini marah sama suami, suaminya dia bakar. Orang sekarang meribut, marah dikit mainnya bakar-bakaran. Ya, bukan cuma rumah dia bakar, tapi suami dia bakar. Ada lagi berita suami membakar istri. Masya Allah. Ada lagi kemarin saya baca berita daerah Jawa Timur kalau nggak salah, ada suami cemburu sama istri, istri cemburu sama suaminya. Mohon maaf, alat vital suaminya dia potong. Jangan dicontoh, Bu. Ya, Masya Allah. Ini jadi reminder, muhasabah buat kita. Kita marah boleh, nggak suka boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain, apalagi merugikan diri kita sendiri. Ada yang marah, dia galau, dia merasa ya Allah, Allah nggak adil sama saya, kok gini hidup saya, dia bunuh diri. Kalau dia nggak bunuh diri, dia bunuh orang. Kalau dia nggak bunuh orang, dia merusak alam ini dan lain sebagainya. Ini marah yang tidak sesuai anjuran syariat. Makanya sekali lagi, kalau dalam Riyadhus Shalihin ada tata cara yang bisa kita lakukan kalau kita lagi marah. Apa itu, Bu? Kalau marahnya lagi berdiri, disuruh duduk. Lagi berantem sama suami, bang duduk lu bang, duduk. Duduk juga masih bertengkar, berantem masih marah, bang telentang kita bang. Kan begitu. Kalau diri marah suruh duduk, kalau duduk masih marah suruh telentang kita bang, telentang. Masih marah apa enggak? Masih marah apa enggak? Kalau telentang masih marah juga, tidur. Masya Allah. Ambil air, Bu. Habis wudhu ustazah masih marah juga, siram tuh pakai air. Kalau habis wudhu masih marah juga, kita sholat sunnah wudhu 2. Ya Allah, itu dengan sholat tuh ngelunturin marah kita, Bu. Makanya marah juga ada cara-caranya. Kalau lagi marah langsung istighfar, astaghfirullahaladzim. Tadi doanya faida maritu, kita sebut, kita baca, kita istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau bisa kita nih jadi seorang ibu, ya, seorang ibu. Ada di sini yang udah jadi nenek? Yang mana? Nggak kelihatan, masih kayak umur 17-an rata-rata. Ada yang udah jadi ibu, ada yang udah jadi nenek, Bu. Ibu, perempuan itu ucapannya mustajabun, diijabah di sisi Allah. Yang baik diijabah, yang kagak baik pun diijabah sama Allah. Makanya kalau pengen anak kita jadi penghafal Quran,
ahlul Quran. Tadi disampaikan oleh Ustazah siapa? Ida. Ustazah Ida ya, guru kita yang mudah-mudahan sehat afiat. Salah satu kelebihan para penghafal Quran itu hum ahlullah. Dalam kitab Abu Abul Faraj dikatakan para penghafal Quran itu hum ahlullah. Mereka jadi keluarganya Allah. Kalau anak kita mampu hafal Quran bahkan 30 juz, kelak bapak ibunya ditarik ke surga, dikasih mahkota sama anak-anaknya. Emaknya tadinya masuk neraka, tapi karena anaknya penghafal Quran, dia dekat sama Quran, dia masuk surga. Dia bilang, ya Allah, nih emak saya dulu yang mondokin saya, ya Allah. Nih emak saya yang dulu ngajarin Quran sama saya, biarpun dia banyak dosa, tapi dia ngedidik saya jadi penghafal Quran. Barokah karena Quran yang diajarkan kepada anaknya, agama yang diajarkan kepada anaknya. Allah kasih keringanan hukuman, dipindahkan orang tuanya ke dalam surga. Kata anaknya, emak, bapak, kalau orang sini manggilnya apa? Dedi. Ayah, papa, mama. Masya Allah, mimi, pipi, atau gimana orang Citayam biasanya? Ayah, bunda, begitu ya? Ayah, bunda, makasih dulu udah ngajarin kakak Quran, udah ngajarin adik Quran. Nih, kakak punya mahkota kemuliaan. Buat siapa? Buat ayah, bunda yang dulu udah didik kakak ngajarin Quran, yang dulu udah berusaha nyari uang kesana kemari biar kakak tetap nafal Quran. Ini ayah bunda, kakak nggak bisa ngasih apa-apa, cuman mahkota kemuliaan. Pengen nggak Bu kita dikasih mahkota Quran sama anak kita? Makanya yuk jadikan anak-anak kita ahlullah, keluarganya Allah. Emaknya deket Quran, bapaknya deket Quran, anaknya insya Allah saling bertautan membaca Al-Quran. Beda cerita kalau satu keluarga nggak ada yang suka Quran, bapaknya hobi dangdut, emaknya doyan koplo, lah anaknya jadi tukang goyang kalau begitu. Ya, gimana dia mau jadi ahlul Quran kalau vibes, apa vibes Bu? Nggak tahu ya kata orang Citayam. Di bahasa Citayamnya tuh vibes. Kalau suasana rumahnya tidak mendukung menghafal Quran, ini mustahil, susah anak kita tuh dapat lingkungan yang baik. Makanya dari emaknya, bapaknya harus mencontohkan, yuk nak dekat sama Quran. Biarpun yang hadir kita semua Bu, kita belum hafal Quran, hafalan Quran kita masih sedikit, tapi kalau kita niatin, ya Allah, biar saya bodoh baca Quran, biar saya masih belajar sampai hari ini, biar bacaan saya masih jelek sampai saat ini, tapi saya berjanji untuk menjadikan anak cucu saya menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini Masya Allah tujuan kita semuanya begitu ya Bu ya. Makanya ibu-ibu kalau pengen anaknya solih, solihah, jadi orang baik, jadi ahlul Quran, kurang lebih kalau doa yang baik-baik dari lisannya. Sekali lagi, lisan perempuan itu mustajab. Dia doa sama suami mustajab, dia doa buat anak mustajab, doain yang baik. Lagi marah sama anak, wal kaziminal ghaiz, tahan amarahnya, keluarin yang baik dari lisan. Ada orang kalau marah sama anaknya disumpahin, anaknya berbuat maksiat, atau anaknya nggak mau sholat, atau anaknya melawan sama orang tua, marah boleh, silahkan, tapi jangan nyumpahin yang baik, doain anaknya yang baik. Ini kita enggak, dasar kamu anak kurang ajar, biar besok dicolong sama kolong wewek. Anaknya hilang besoknya, doa siapa tuh? Masya Allah. Doain yang baik-baik. Ibu, kalau kita pernah umroh atau haji, ya, di sini sudah ada yang haji? Alhamdulillah. Yang belum, mudah-mudahan kita bisa haji semua. Ini haji ini sekarang ada beberapa tipe Bu. Ada haji reguler, nunggunya 25 sampai 40 tahun. Ya. Yang kedua ada haji ONH plus, nunggunya 5 sampai 9 tahun. Yang ketiga ada haji furoda. Haji furoda tahun itu daftar, tahun itu berangkat. Yang keempat ada haji torik. 2 bulan langsung hebat itu, hebat ya. Jadi saya mau bilang begini, kalau ada orang ya, kalau ada orang yang ketika haji dia bawa bayi, hebat. Jangankan haji, lagi umroh bawa bayi atau balita tuh berat, capeknya bukan main. Saya dulu bawa anak saya waktu umroh, usianya masih
masih setahun setengah, ya Allah, nggak ada yang bantu, itu capek Bu. Apalagi orang haji bawa bayi. Coba lihat orang-orang luar negeri, orang-orang Timur Tengah, itu haji umroh pun mereka bawa bayi sambil digendong sambil sholat. Makanya kalau ada ibunya cerita, ya Allah, anak saya udah haji 2 bulan, itu rasa bersyukur, rasa bangga bahwa dulu nih bayi masih kecil 2 bulan tapi udah ikut prosesi haji. Kurang lebih begitu ya Bu ya. Ya tapi kalau kita mah kalau paling cepat pengen paling puroda Bu ya. Tahun itu berangkat dan tahun itu juga daftar. Nih kalau kita haji atau umroh, candaan tadi ya Bu ya. Kita haji atau umroh. Ada di sana di Mekah itu seorang syekh yang suaranya enak. Dengar tuh, kalau didengar tuh ya Allah nikmat dengar suaranya beliau, Syekh Sudes. Ya Bu ya. Kita bayangin aja dulu, mudah-mudahan besok nyampe Mekah sama Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu ada Syekh Sudes, kalau beliau jadi imam sampai nangis kadang-kadang ketika menghadapi ayat-ayat tertentu tentang surga, neraka, tentang azab, beliau nangis. Udah hafal Quran, faham artinya Quran. Lah kalau kita kenapa sholat kita jarang nangis? Saya mah cuman hafal ustazah, ngerti kagak? Betul ya? Ibu sering nggak kalau lagi sholat nangis? Nangisnya karena apa? Kalau para syekh Quran, para ulama Quran itu kalau sholat sering nangis, nangisnya kenapa? Karena dia paham yang dia baca, dia tahu artinya. Lah kalau kita menangis banyak masalah ustazah. Saya nangis sambil sholat gitu ya, nggak apa-apa. Kurang lebih kan kita ngadunya sama Allah gitu ya. Syekh Sudes ini Masya Allah Bu, hafal Quran 30 juz, jadi imam Masjidil Haram, hidupnya dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi, jadi imam tetap di Masjidil Haram. Terkenal, seluruh orang Islam terkenal di seluruh dunia sama Syekh Sudes. Ternyata dulu masih kecilnya, kalau kata orang Sundanya bangor juga Bu. Cek orang Sunda nama bangor. Kalau kata orang Betawi apa? Bangor juga ya. Badar gitu ya. Masya Allah. Itu dulu kecilnya sama, namanya anak-anak pengennya main kesana kemari, disamperin sama ibu bapaknya, Sudes pulang, dia main bola, pulangnya baru maghrib, diomelin berkali-kali tetap nggak denger. Namanya anak-anak Bu, dunianya main-main, betul ya. Satu ketika ibunda Imam Sudes itu mau ngadain arisan keluarga, jamuan. Dia udah masak, bahasa kita udah bikin asinan, udah bikin rendang, udah bikin sayur sop, kimlo, apa semua udah dijajarin tuh, rapi, tinggal acara doang. Begitu mau acara, anaknya narik tuh mejanya yang ada makanan. Wah, habis. Saya mau nanya orang Citayam, kalau kita yang begitu marah apa kagak? Kira-kira diapain anak kita tuh? La ilaha illallah, kalau bisa dimasukin ke perut, masukin lagi berarti. Begitu ya Bu ya? Masya Allah. Ibunda Imam Sudes nggak begitu. Dia marah-marah. Siapa yang nggak kesel? Udah masak capek-capek, sudah menyiapkan hidangan, tapi kok dihancurin sama anaknya. Anaknya masih kecil, dia paham. Ibunya marah, tapi marahnya tetap beradab, marahnya tetap bijaksana. Bagaimana marahnya? Kata ibunya bilang, Sudes, sambil dipelototin. Wajar ya Bu ya? Izhab inta ilal Masjidil Haram imamun hunak. Apa artinya Bu? Sudes, pergi kamu, keluar kamu dari rumah, keluar, berangkat kamu ke Masjidil Haram, jadi imam kamu di sana. Itu diusir sama ibunya dari rumah. Kata ibunya, jadi imam aja kamu di Masjidil Haram. Ternyata ucapan ibunya, sumpah ketika marahnya, itu jadi doa. Al-kalamu ad-doa. Ibu kalau marah sama anak begitu Bu kita. Kamu udah pecahin piring, berangkat sana ke Masjid Al-Ihsan, jadi imam kamu. Ya minimal Al-Ihsan. Mudah-mudahan bisa Istiqlal, ya Masjid Kuba Emas ataupun yang lainnya, atau Masjidil Haram. Itu doa ibu buat anak. Pokoknya kalau kita marah, sumpah ini yang baik-baik. Ya Allah, anak saya kok begini banget ya Allah. Mudah-mudahan jadi penghafal Quran 30 juz. Mudah-mudahan jadi wali kota Depok. Lah kan kita doa ya Bu ya. Doanya yang baik-baik. Makanya lagi
marah sekali lagi ingat Allah, astagfirullahaladzim. Baru sumpahin boleh, tapi sumpahin yang baik. Jadi jangan sampai kita mendoakan yang tidak baik buat anak-anak kita. Doain mereka jadi penghafal Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, orang yang muhsinin di sisi Allah. Tadi yang pertama apa Bu? Orang yang bersedekah baik sembunyi atau terang-terangan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiza, orang yang mampu menahan amarahnya, bijaksana ketika marah, berucap yang santun ketika marah. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Baik dia memaafkan ataupun meminta maaf kepada orang lain. Sulit, maafin ya Allah ustazah, berat. Ya, kadang-kadang kita ngomong saya mah ikhlas. Saya mah ikhlas. Padahal ikhlas itu tatkala kata ikhlas tidak lagi terucap. Kalau ada orang masih ngulang-ngulang ngomong saya ikhlas, tandanya dia belum ikhlas. Ibu tahu surah Al-Ikhlas? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nggak kata-kata ikhlas dalam surat tersebut? Tapi kenapa nama surahnya Al-Ikhlas? Qul a'udzu birabbin nas, surah apa? Nas. Ada nggak? Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq. Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun. Inna a'tainakal kautsar, alhaakumut takasur, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala. Di ujung rupanya dia Bu ya, adanya ya. Alma wailul likulli humazatil lumazah. Masya Allah, nih indah Al-Quran nih Bu ya. Nama suratnya begitu ada dalam surahnya, cuma satu tuh, Al-Ikhlas. Gak ada dalam ayat Al-Ikhlas itu kata-kata ikhlas. Jadi orang ikhlas itu adalah orang yang tatkala dia tidak lagi menyebut-nyebut saya ikhlas, saya mah ikhlas, udah pokoknya ikhlas saya mah. Ya, sesungguhnya dia belum ikhlas. Jadi kalau ikhlas tuh diem baik, bahasa orang Citayamnya tuh diem baik dah, udah gak usah ngomong, udah begitu ya. Udah kita ikhlas karena Allah, cukup hati yang tahu, bukan lisan kita ya. Jadi wal afina 'anin nas, kita memaafkan orang lain, kita ikhlas, kita minta maaf sama orang lain, kita ikhlas. Ya Allah, saya mulia karena saya meminta maaf, saya mulia karena saya memaafkan. Urusan dia nyakitin saya lagi apa enggak, nanti urusannya denganmu ya Allah, tapi saya sebagai manusia sudah memaafkannya. Rasul dulu dilempar kotoran, dilempar batu sama penduduk Taif. Datang malaikat gunung, kata malaikat gunung bilang, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedih aku melihat kekasih Allah ini dilemparin batu, dicaci maki oleh penduduk Taif. Kalau boleh nih gunung yang ada di Taif aku lemparin ke mereka biar habis semua, kata malaikat gunung. Apa kata Nabi? Jangan. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Enggak usah. Aku berdoa kepada Allah biar mereka dikasih petunjuk. Kenapa? Mereka kayak gitu sama aku, zolim kepadaku karena mereka belum dapat petunjuk. Kalau mereka udah dapat petunjuk, pasti mereka jadi orang yang begitu mencintaiku dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dizolimin sama orang, cukup doa ini yang baik. Ada yang nyakitin kita, ya Allah, mudah-mudahan besok rajin ngaji dia, ilmu agamanya bertambah jadi orang baik ya Allah. Jangan ada orang nyakitin kita, mudah-mudahan besok mati. La haula wala quwata illa billah. Inauzubillah, lisan kita perlu dijaga untuk tidak menyakiti orang. Jadi ibu-ibu, pertama di bulan Muharram apa yang harus dilakukan? Banyak istighfar.
Yang kedua puasa Tasu'a dan Asyura. Kemarin udah kita lewatin ya minggu lalu ya. Kalau menurut metode ilmu hisab Senin Selasa Tasu'a Asyura. Kalau pakai ilmu ru'yatul hilal itu Selasa Rebo. Ibu yang puasa Senin Selasa pahalanya dapat. Yang Selasa Rebo juga pahalanya dapat. Jadi nggak usah saling bertengkar, semua dapat pahala. Beda metode doang. Ya Bu ya. Ini keutamaan puasa di bulan Muharram. Yang ketiga, di bulan Muharram itu apa yang harus kita lakukan? Perbanyak menyantuni dan mengelus kepala anak yatim. Ibu-ibu yang hadir yatim apa bukan? Ada pernah Bu, Ibu, dulu saya ada cerita lucu. Sekitar tahun 2013 dulu saya ngadain Muharraman ya sama ayah saya, sama abang-abang saya, kita ngadain tablik di rumah dulu Muharraman. Kebetulan itu pembagian anak yatim kan, ayo yang yatim silahkan berjejer. Pas sudah kelar acara disantunin satu-satu, amplopnya dikasih makanan. Lah ada ibu-ibu berapa orang dia ikut nimbrung. Bu, ibu ngapa ikut nimbrung? Saya yatim juga ustazah katanya. Saya bilang Masya Allah, yang disebut dengan yatim itu dia yang belum balik. Itu anak yatim. Lah kalau ibu-ibu udah bukan yatim lagi. Ibu ya, kalau belum balik maka kita boleh untuk menghidupinya, memberinya, membantunya. Walaupun dia udah balik kita nolong boleh, tapi yang lebih wajib adalah anak-anak yang masih di bawah umur, yang masih kecil. Jadi kalau bulan Muharram ataupun bukan bulan Muharram, yuk banyakin kita sedekah sama yatim. Insya Allah kita berada di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man masaha ra'sa yatim fi kulli sya'ratin darajatan. Siapa orang yang rajin mengelus kepala anak yatim, pada setiap satu helaian rambut ada 1 derajat kebaikan di sisi Allah. Pengen dapat Bu? Jadi kalau ketemu yatim rajin-rajin kita elus kepalanya, ya. Jangan ngelus doang, kasih duit juga. Ini anak tetangga banyak yang yatim, bentar neng, sini neng. Ngelus doang ngasih. Nggak ada yang nanya ustazah. Kalau disebutkan setiap 1 helai rambut ada kebaikan, bagaimana dengan yatim piatu yang kepalanya botak? Itu kan cuman perandaian. Ya, maksudnya dia ada rambut nggak ada rambut, tetap ngelus kepala anak yatim. Kita doakan, kita beri beliau sedekah, itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan Muharram ini terkenal dengan lebaran anak yatim, ya Bu ya. Yang ketiga, tadi yang keberapa tuh? Pertama, banyakin istighfar. Yang kedua, puasa Tasu'a dan Asyura. Yang ketiga, sedekah kepada anak. Yang keempat, yuk bulan Muharram ini sebagai tahun baru Islam kita isi dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ya, insya Allah yang hadir saya mau tanya sama orang Citayam nih Bu. Ibu nanti pengen masuk surga. Masuk surganya sendirian apa sekeluarga? Sekeluarga, bapaknya ikut, anaknya ikut, engkongnya ikut, neneknya ikut, bareng-bareng kita. Jadi bukan cuma jalan-jalan, ibu-ibu jalan-jalan ke puncak, nyewa villa, nyewa hotel, makan-makan, yuk sekeluarga sampai cicit-cicitnya ikut. Kita pengennya bukan cuma rehlah ketika di dunia, tapi pengennya udah nyampe akhirat kita rehlah ke surga, masuk ke dalam surga kita berbondong-bondong satu keluarga. Dalam Al-Quran disebutkan ada satu ayat nih, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim yadkhuluna alaihimul malaikatu min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Nanti Bu, ada satu keluarga yang dia masuk surganya tuh bareng-bareng, saling gandengan. Dalam Al-Quran disebutin jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, bapaknya, emaknya, anaknya, cucunya, kakek neneknya bareng-bareng tuh. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang selama hidupnya dekat dengan Al-Quran. Bahkan ketika mereka jalan itu, semua ini kan pintu surga banyak. Ada surga Firdaus ya, Jannati Aden, ada surga Aden dan lain sebagainya. Itu semua para malaikat penjaga pintu surga pada keluar. Kenapa? Mereka nyambut, ngasih salam sama satu keluarga yang masuk surga Aden tadi. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum
alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Assalamualaikum bahasa kitanya. Masya Allah, kalian yang udah pada sabar dulu selama di dunia, yang didik anak dengan sabar, yang ngajarin mereka Quran, yang ngajarin mereka sholat agama, keberkahan buat kalian semua. Merinding saya, Bu, baru dengar ceritanya itu dalam Al-Quran ya. Fa ni'ma uqbaddar nih, surga tempat kalian, kata para malaikat sambil ngedadah-dadahin. Jadi kalau bahasa kitanya itu, dia jalan dari kampung ke kampung tuh diarak, Bu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'anillahi da, gitu ya. Oh, sambil jalan udah kayak pengantenan, itu satu keluarga masuk surga sampai ngasih salam malaikat. Mereka itulah orang yang sabar selama di dunia dan taat kepada Allah serta mendekatkan keluarganya kepada Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah kita, anak cucu kita dekat sama Quran semuanya. Ini bulan Muharram jadi bulan muhasabah. Pulang dari sini, pulang dari Al-Ihsan, yuk kita saling ingetin, saling lomba keluarga, siapa yang Qurannya cepet hatam, siapa yang mampu menghafal ayat ini dan lain sebagainya. Insya Allah pahala buat kita sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, saya nggak bisa panjang lebar, sudah jam 10 lewat. Paling tidak mungkin ada beberapa menit lagi buat sesi tanya jawab. Silahkan, karena di sini saya ada acara lagi. Doain Bu, mudah-mudahan sehat afiat ya. Ibu-ibu yang hadir juga dalam keadaan sehat afiat. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan.